Dan bahkan dari survei Litbang Kompas menempatkan PDIP memiliki citra positif paling rendah. Ini sangat mengejutkan sekali. Bagaimana bisa PDIP memiliki citra positif paling rendah? Padahal kalau kita lihat semua partai-partai itu saat ini bergabung ke koalisi dari Pak Prabowo Gibran, dan hanya satu-satunya loh PDIP yang menolak PPN 11% ke 12%. Dan bahkan pada saat lalu yang menyuarakan setidaknya pagar laut itu juga dari PDIP. Dan bahkan ketika ada rekanan dari makan bergizi gratis yang belum dibayar, bahkan juga Mbak Puan Maharani yang terdepan membela setidaknya hak-hak dari rekanan makan bergizi gratis. Menurut saya PDIP yang saat ini vokal terhadap hak-hak masyarakat, tetapi memiliki citra positif paling rendah. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, ini yang menurut saya sangat anomali sekali ya, dan menurut saya cukup tidak masuk akal. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, survei Litbang Kompas menunjukkan di 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo Gibran itu angka kepuasan mencapai 80,9%. Walaupun saya juga belum tahu ya setidaknya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang menurut saya sangat fenomenal dan gebrakan-gebrakannya langsung dirasakan masyarakat seperti penegakan hukum dan lain sebagainya. Saya mencoba percayalah dengan hasil survei Litbang Kompas ini yang menempatkan kepuasan masyarakat Indonesia sebesar 80,9%, bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pak Jokowi pada saat lalu di 100 hari pertamanya ketika menjabat sebagai presiden pada 2014 yang lalu. Saya mencoba percaya, walaupun kalau kita lihat dari komen-komen di sini banyak yang tidak percaya, dan bahkan ada yang mengutip setidaknya statement dari Pak Prabowo Subianto, survei itu tergantung siapa yang bayar dan lain sebagainya. Apakah ini memang betul seperti itu? Kalau kita lihat dari 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, menurut saya belum ada gebrakan-gebrakan dari Pak Prabowo yang tidaknya memberi kepastian hukum terutama ya. Apalagi kalau kita lihat di 100 hari Pak Prabowo itu ada dugaan korupsi timah yang konon katanya merugikan negara hampir 300 triliun hanya divonis 6,5 tahun. Dan menurut saya itu belum ada setidaknya gebrakan-gebrakan Pak Prabowo yang berarti di 100 hari pertama, tetapi hasil survei 80,9%. Nah, saya mencoba percayalah, tetapi kali ini saya sangat kurang sreg sekali dengan hasil survei Litbang Kompas. Kalau kita lihat dari sini ya, anomali PDIP menang pemilu tapi citra positif paling rendah, dan bahkan dari survei Litbang Kompas menempatkan PDIP memiliki citra positif paling rendah. Ini sangat mengejutkan sekali. Bagaimana bisa PDIP memiliki citra positif paling rendah? Padahal kalau kita lihat semua partai-partai itu saat ini bergabung ke koalisi dari Pak Prabowo Gibran, dan hanya satu-satunya loh PDIP yang menolak PPN 11% ke 12%. Dan bahkan pada saat lalu yang menyuarakan setidaknya pagar laut itu juga dari PDIP. Dan bahkan ketika ada rekanan dari makan bergizi gratis yang belum dibayar, bahkan juga Mbak Puan Maharani yang terdepan membela setidaknya hak-hak dari rekanan makan bergizi gratis. Menurut saya PDIP yang saat ini vokal terhadap hak-hak masyarakat, tetapi memiliki citra positif paling rendah. Ini sangat mengejutkan sekali. Jadi saya kadang-kadang bertanya-tanya ya, apakah benar yang dikatakan Pak Prabowo Subianto itu survei tergantung siapa yang bayar? Nah, kira-kira surveinya itu juga di mana? Ini menjadi pertanyaan. Pertama kali survei Litbang Kompas menempatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo 100 hari di 80,9%, dan di sini PDIP memiliki citra positif paling rendah. Saya juga geleng-geleng kepala. Kadang-kadang
saya berpikir apakah benar yang dikatakan Pak Prabowo survei bergantung siapa yang bayar ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 kali berturut-turut jadi partai pemenang pemilu pada 2014, 2019, dan 2024. Pada pemilu 2024, PDIP berhasil meraih 25 juta suara atau 16,72% dari suara sah nasional. Partai pimpinan Megawati itu bahkan mengalahkan Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto yang terpilih menjadi presiden. Namun raihan itu berbanding terbalik dengan citra positif PDIP di mata publik. Menurut hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada 30 Januari, PDIP menjadi partai politik yang citra positif paling rendah. Bayangkan ya, padahal juga PDIP satu-satunya yang berada di luar pemerintahan dan bahkan juga konsisten menyuarakan keluh kesah masyarakat seperti kenaikan BPN 11% ke 12%, pagar laut, bahkan juga yang paling vokal dan lain sebagainya. Banyak sekali. PDIP selalu vokal terhadap kepentingan masyarakat, tetapi memiliki citra positif paling rendah. Ini sangat mengejutkan sekali ya. PDIP mencatat citra positif 56,3% dengan tingkat kepuasan publik sebesar 53,1%. Sebaliknya, partai dengan citra positif paling tinggi di mata publik diduduki Partai Gerindra dengan perolehan 88,3% dan tingkat kepuasan publik 83%. Wah, Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai ada anomali pada PDIP. Menurut dia, salah satu alasan karena PDIP sampai saat ini belum tampak punya sikap yang tegas terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut saya sudah tegas ya, dan bahkan sampai saat ini pun juga masih menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Kalau kita lihat pada Pilpres juga terbukti menang, dan Pilkada walaupun diajar habis-habisan, PDIP juga menurut saya suaranya juga tidak kaleng-kaleng dan terbukti memenangi di 200-an lebih pemilihan gubernur, wali kota, dan bahkan di kabupaten. Menurut saya kalau kita lihat dari hasil Pilkada sudah jelas kalau menurut saya ya. Walaupun tidak di seberang-seberang banget ya, jadi ya anomali sih akhirnya, kata Agung kepada CNN. Agung menganggap ada 2 faktor kecenderungan citra positif menurun di mata publik. Pertama, PDIP memiliki wajah ganda karena tak punya posisi jelas di pemerintahan saat ini. Wajah ganda PDIP akhirnya historis gitu, ataupun bingung dengan posisi PDIP dalam konteks hari ini ya. Apakah dia di seberang kekuasaan atau di dalam gitu? Karena tidak pasti, tidak jelas arahnya mau kemana, ucap dia. Ya kalau misalkan walaupun ini benar ya, menurut saya juga wajib dievaluasi ya, setidaknya oleh Bu Mega atau Mbak Puan Maharani, apakah dengan kekurangan tegasnya masuk ke pemerintahan atau tidak itu menjadi pemicu ya, yaitu citra positif berkurang. Tapi menurut saya tidak sih. Menurut saya ya tidak tahu lagi lah. Agung berpendapat Prabowo dan Wakil Presiden Gibran banyak mengeluarkan kebijakan populis seperti makan bergizi hingga janji menaikkan gaji guru. PDIP tampak belum satu suara menanggapi kebijakan tersebut. Ia juga mencontohkan juga rencana kenaikan PPN 12%. PDIP ikut mengkritik rencana itu meskipun ikut terlibat dalam pembahasan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Menurut saya ini adalah sangat pro dengan masyarakat karena banyak masyarakat yang menolak kenaikan PPN 12%, tetapi citra positifnya kok tambah menurun. Ini yang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari komentar-komentar ketika hasil survei Litbang Kompas menempatkan Pak Prabowo Subianto di angka 80,9% puas terhadap kinerja 100 hari pertamanya, bahkan juga banyak yang tidak percaya. Bahkan dari komentar-komentar di sini menyertakan screenshot artikel berita Prabowo survei itu tergantung siapa yang bayar. Dari Yurisa, kerja Gibran bagi-bagi susu, apanya yang puas, dan bahkan banyak yang tidak puas kalau kita lihat dari sini. Ex-penasihat KPK 90% calon Menteri Prabowo ya masih yakin hasil survei Litbang Kompas independen. Semua survei di Indo itu ada bohirnya. 40.000 rumah dibangun dalam waktu 2 bulan. Ya banyak yang blunder pada saat lalu ya. Tetapi citra positif PDIP menurun. Wah ini juga sangat bohong sekali. Samsul tanggung amat. Kok nggak langsung 99,98% aja yang disurvei siapa masyarakat penerima sembako di saat negara kesulitan biaya untuk makan gratis, duit pemerintah malah dipakai untuk bayar survei-survei. Ya seperti itulah, jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Dan bahkan dari hasil survei yang menempatkan kepuasan masyarakat Indonesia terhadap 100 hari Pak Prabowo Gibran itu mencapai 80,9%. Bahkan banyak netizen-netizen contohnya di sini di X bahkan tidak percaya ya, apalagi dengan ini ya, citra positif rendah versi Litbang Kompas ini juga sangat mengejutkan sekali. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.